Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di Reboot Sunda Anime. Di video kali ini kembali saya akan membahas kisah perjuangan Tanjiro dan kawan-kawannya dalam menumpas air bernama iblis di muka bumi ini dalam lanjutan manga Kimetsu no Yaiba chapter 191 sampai 193. Jika kalian sudah siap di posisinya masing-masing, maka kita langsung saja meluncur ke pembahasannya. Awal kisah di chapter kali ini memperlihatkan iblis Yushiro sedang menyuntikkan banyak penawar racun ke tubuh Tanjiro karena kondisi kakak Nezuko ini sangat buruk setelah terlalu lama terkena serangan Muzan. Sementara itu, Murata yang berada di sampingnya mencoba untuk melepaskan pedang dari tangan Tanjiro. Namun Tanjiro tidak mau melepasnya. Menurut Murata, meski tidak sadar, Tanjiro tetaplah kuat. Melihat hal tersebut, Yushiro pun menduga bahwasanya Tanjiro pasti masih memiliki keinginan untuk bertarung. Tak lama kemudian, teman Murata yang sedang memegang leher Tanjiro tiba-tiba merasakan denyut nadi Tanjiro kembali. Menurutnya, denyut nadinya memang lemah tapi ada. Mendengar hal tersebut, Murata pun meminta Tanjiro agar bertahan dan kembali karena fajar sudah dekat. Lalu Murata pun mengajak Tanjiro untuk mengalahkan Muzan bersama-sama. Namun Yushiro berkata bahwa denyut nadinya menghilang. Ketika mendengar hal tersebut, terlihat wajah Murata pun begitu sedih. Seketika ia pun dengan lantang berkata kepada Tanjiro bahwasanya Muzan akan segera kabur. Tak lama kemudian, setelah Murata mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Tanjiro pun terbangun. Sementara itu, di lokasi pertempuran sendiri terlihat seorang Kakushi. Sembari bersembunyi, dia mengintip bagaimana cara para pilar bertarung dengan sang Raja Iblis Muzan. Dengan ekspresi wajah takjub, Kakushi tersebut pun percaya bahwa para pemburu iblis mungkin bisa melakukannya. Para pemburu iblis mungkin akan bertahan sampai matahari terbit dan akhirnya mengalahkan Muzan. Di sisi lain, sang pilar batu Gyomei Himejima terlihat kembali berhasil mencabik sebagian tubuh Muzan. Lalu sang pilar angin diperlihatkan mencoba kertas jimat milik Yushiro yang dibawa oleh Inosuke. Setelah menempelkan kertas tersebut di keningnya, sang pilar angin pun akhirnya paham bahwasanya orang-orang yang memakai kertas tersebut bisa saling melihat satu sama lain. Hal tersebut pun akan dimanfaatkannya sebisa mungkin. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan sang pilar batu Gyomei Himejima mencoba berkonsentrasi untuk menganalisa tubuh Muzan di dunia tembus pandang. Dengan hal itu, dirinya mungkin bisa mempelajari sesuatu yang bisa berguna untuk pertarungan. Setelah dengan seksama mendengar suara gemanya seperti sebelumnya, akhirnya Gyomei pun bisa melihat struktur tubuh Muzan dengan penglihatan tembus pandangnya. Dalam penglihatannya tersebut, dijelaskan bahwa Muzan mempunyai sejumlah otak dan juga jantung. Organ dalamnya pun sangat rumit, namun Muzan dapat menghasilkan lebih dari satu tubuh. Menurut Gyomei, hal itulah yang membuat Muzan tidak mati meski dirinya dan rekan-rekan memotong kepalanya. Selain itu, otak dan jantungnya juga bisa berpindah tempat dan juga letaknya tidak menentu sehingga sulit untuk menyerangnya. Tak lama kemudian, Gyomei pun berpikir jika ada orang lain yang bisa melihat ke dalam tubuhnya seperti dirinya, dan jika dirinya dan rekan-rekan bisa menyerang ke-12 bagian tersebut secara bersamaan, maka mungkin Muzan bisa dikalahkan. Lalu, sang pilar batu pun meminta rekan-rekannya untuk mencoba melihat tubuh Muzan baik-baik. Setelah melihat tubuh Muzan dengan konsentrasinya, akhirnya sang pilar ular pun bisa melihat struktur tubuh Muzan dengan penglihatan tembus pandangnya. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan sang iblis Muzan menggerakkan tangan dan juga semua tentakelnya dengan kuat dan sangat cepat. Saking kuat dan cepatnya, serangan tersebut pun menimbulkan suara goncangan. Penasaran dengan suara tersebut, Kakushi yang sedang bersembunyi pun mengintip ke medan pertempuran. Setelah itu, ia tidak melihat satu orang pilar pun berada di sana. Namun saat Kakushi tersebut memalingkan pandangannya ke tembok bangunan dekat dengan ia berdiri, seketika Kakushi tersebut pun terkejut, karena ternyata sang pilar batu berada dekat dengannya dengan kondisi satu kakinya terputus. Sementara itu, kondisi yang hampir serupa pun dialami oleh Tomioka, Sanemi, Iguro, Zenitsu, dan juga Inosuke. Dan satu-satunya yang masih bertahan adalah Kanao Suyuri.
Namun, Kanao sendiri sepertinya tidak bisa berbuat banyak walaupun dirinya memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Muzan. Lalu pada saat Muzan akan menyerang Kanao, tiba-tiba datanglah seseorang dengan cepat menyerang Muzan dan berhasil memotong satu lengannya. Dan ternyata orang tersebut adalah Tanjiro Kamado. Melihat rupa Tanjiro yang sekarang, Muzan pun berkata bahwa Tanjiro sangat mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Muzan pun sulit mengatakan siapa iblis di antara mereka berdua. Setelah itu, Tanjiro pun berkata, "Ayo selesaikan semua ini, Muzan." Kemudian di chapter berikutnya, memperlihatkan sesuatu hal yang dilihat oleh Tanjiro sebelum dirinya bangun dan berhadapan dengan Muzan. Hal yang dilihatnya ini adalah saat dirinya melihat secara langsung bagaimana Yorichi si pengguna asli dengan anggunnya memperlihatkan jurus pedangnya kepada Suyako. Saat Yorichi melakukan jurus pedangnya, Tanjiro yang berada dalam ingatan leluhurnya memperhatikannya dengan penuh konsentrasi. Matanya begitu bersemangat seakan dia tidak mau melewatkan satu momen pun. Menurut Tanjiro, pernapasan matahari adalah pernapasan yang sangat indah dan juga mempesona. Dirinya pun bisa paham kenapa mereka menirunya dengan tarian. Dan menurutnya, ketika Yorichi memegang pedangnya, Yorichi lebih terlihat seperti roh dibandingkan manusia. Setelah Yorichi memperlihatkan jurus pedangnya, Suyako dan anaknya pun terlihat sangat senang dan bersemangat. Ketika Yorichi membungkuk dengan malu-malu, dirinya pun diminta untuk berkunjung lain waktu lagi. Namun, pada saat Yorichi akan pergi, dia pun memberikan anting-antingnya pada Sumiyoshi. Setelah itu, Sumiyoshi pun berpikir bahwa Yorichi tidak akan berkunjung ke tempatnya lagi. Lalu ketika melihat penampilannya yang terlihat sedih dari punggungnya sembari pergi, seketika air mata Sumiyoshi pun keluar. Dari jarak yang cukup jauh, Sumiyoshi pun dengan lantang berkata bahwa dirinya akan meneruskan tugas Yorichi. Menurutnya, Yorichi bukanlah seseorang yang tidak berarti. Jadi, Sumiyoshi meminta Yorichi untuk tidak berpikir jika dirinya tidak bisa melakukan apapun. Lalu, Sumiyoshi juga berkata bahwa dirinya berjanji akan mewariskan anting-anting dan pernapasan mataharinya untuk generasi selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Yorichi pun seketika tersenyum dan berkata terima kasih banyak. Kemudian cerita pun kembali ke medan pertempuran di mana di sana diperlihatkan sembari berdiri memegang pedangnya, dalam hatinya Tanjiro pun sangat berterima kasih kepada Yorichi karena telah menyelamatkan leluhurnya. Dirinya dan keluarga tidak akan bisa terlahir jika bukan berkat Yorichi. Tanjiro juga berterima kasih karena Yorichi telah bekerja sama dengan Tamayo yang dia percaya dan dia ampuni. Kalau tidak begitu, Muzan tidak akan terdesak sampai seperti ini. Dan yang terakhir, Tanjiro berterima kasih untuk pernapasan matahari yang telah Yorichi tunjukkan. Berkat Yorichi, dirinya pun bisa bertarung. Ke-12 bentuk telah diwariskan dengan akurasi yang hebat meskipun telah melewati ratusan tahun. Tarian Wall, Langit Biru, Matahari Membara, Pelangi Parhelion, Roda Merah, Tarian Naga Halo Matahari, Tombak Bunga Matahari, Matahari Pembakar Tulang, Kabut Api Membara, Matahari Terbenam, Pancaran Cahaya Kebajikan, dan Tarian Api Wall. Itu semua adalah ke-12 bentuk yang pernah Yorichi ajarkan pada Tanjiro dan keluarga. Sedangkan bentuk ke-13 yang dibicarakan oleh pilar api itu, Tanjiro pun masih memikirkannya karena dirinya masih bingung dengan nama bentuknya. Menurutnya, Tarian Wall dan Tarian Api Wall punya cara baca yang sama, dan ayahnya pernah berkata jika Tanjiro bernafas dengan benar maka dirinya juga bisa melakukannya. Sang ayah menarikan tarian Dewa Api sampai matahari terbit tanpa henti. Dan saat ini ketika Tanjiro melihat struktur tubuh Muzan, dirinya pun yakin mungkin dengan mengulang ke-12 jurus secara terus-menerus maka akan terbentuklah jurus ke-13. Singkat cerita, Tanjiro pun mulai menyerang sang Raja Iblis. Namun baru sebentar saja ia bertarung, Muzan pun berhasil melukainya. Akan tetapi dari luka tersebut, ia pun sekarang paham alasan teman-temannya terkena serangannya. Ia paham jika 9 tentakel dari punggung dan kedua tangannya masih jauh lebih lambat daripada 8 tentakel yang dikeluarkan dari pahanya. Selain itu, Muzan bisa mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Jadi, dirinya tidak akan bisa mengantisipasi serangannya jika berpikir bentuk serangannya tetap. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan Tanjiro pun kembali menyerang Muzan. Kali ini, ia menggunakan jurus pedangnya secara bergantian.
Setelah melakukan hal tersebut, ia pun merasa jurusnya benar-benar terhubung seakan memang dirancang untuk itu. Lalu, ia pun bertekad akan terus melakukannya, kali ini dengan ke-12 jurusnya. Lanjut ke chapter berikutnya, diperlihatkan menurut sudut pandang Muzan, Tanjiro bisa mengubah pedangnya menjadi memerah tanpa bergantung pada kekuatan adiknya. Artinya, Tanjiro berhasil membuka pintu itu pada saat dirinya berada di ambang kematian. Selain Tanjiro, para Hashira juga berhasil membuat pedangnya menjadi merah dengan cara bervariasi. Akan tetapi, menurutnya semua itu tidaklah cukup dan Tanjiro tidak akan pernah bisa sebanding dengan Yorichi yang pedang merah dan ayunan pedangnya jauh lebih dahsyat. Di sisi lain, Tanjiro yang sudah menggunakan jurus tarian kepala naga halo dan roda api akhirnya dapat menghubungkan 6 jurus. Akan tetapi, otak dan jantung Muzan berpindah-pindah dan juga karena serangan Muzan menahannya sehingga dirinya pun tidak bisa mencapai tubuhnya. Selain itu, tempo yang cepat ini membuat paru-paru Tanjiro terbebani dan anggota tubuhnya terasa sakit seperti akan putus dan jantungnya pun terasa mau pecah. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan 1 jam sebelum matahari terbit, ayunan pedang dan anggota tubuh Tanjiro pun melambat. Hal ini pun disadari betul oleh sang Raja Iblis. Menurutnya, teknik Tanjiro kehilangan akurasi dan pedang merahnya akan segera kembali normal. Namun, pemburu iblis lain hanya menyajikan sedikit tantangan. Dengan demikian, Muzan pun merasa Tanjiro tidak akan pernah bisa memakai teknik seperti yang Yorichi gunakan. Namun setelah beberapa kali berusaha menghabisi Tanjiro, ternyata Muzan tak mampu melakukannya. Ia pun merasa aneh dengan hal yang terjadi ini. Padahal gerakan Tanjiro tidak memiliki vitalitas dan Tanjiro juga melambat. Ia pun bertanya-tanya, kenapa dirinya tidak bisa menghabisi manusia kelelahan dan terluka ini. Tak lama kemudian, ia pun mulai menyadari alasan kenapa dirinya tidak bisa menghabisi Tanjiro adalah karena dirinya juga melambat. Jika tidak, pertarungan 1 lawan 1 seperti ini tidak akan bertahan lama sampai sejauh ini. Dan ia pun tahu bahwa Tamayo lah yang telah melakukan semua ini. Karena dirinya telah menelan sel Tamayo, jadi Muzan pun akan membuat Tamayo memberitahunya. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan sang Raja Iblis Muzan dalam tubuhnya sendiri, dirinya bertanya kepada Tamayo tentang apa yang telah Tamayo perbuat padanya dan apa yang Tamayo telah gunakan padanya. Bukankah obat tersebut berfungsi untuk mengubah iblis menjadi manusia? Lalu Tamayo pun menjawab bahwa obat yang dirinya gunakan pada Muzan memang bertujuan untuk itu, tapi dirinya tidak akan memberitahu Muzan tentang tujuan lainnya. Ia malah memerintahkan Muzan agar menggunakan otaknya yang banyak untuk mencari jawabannya sendiri. Karena tak mendapat jawaban yang diinginkan, kemudian Muzan pun membaca memori yang terkandung di dalam sel Tamayo. Di dalam memori sel tersebut, Muzan pun bisa melihat ada seorang gadis yang tiada lain adalah Shinobu dan si iblis Yoshiro sedang menggabungkan 2 racun yang berbeda. Racun pertama yang dibuat adalah racun yang bisa membuat iblis menjadi manusia. Sedangkan racun yang kedua adalah racun penuaan. Racun tersebut dijelaskan dapat membuat Muzan bertambah tua 50 tahun dalam 1 menit. Setelah melihat memori tersebut, seketika Muzan pun terkejut. Ia pun sekarang paham bahwa dirinya bertambah tua dan tubuhnya telah mengalihkan kekuatannya untuk melawan penuaannya. Itulah kenapa dirinya berjuang keras melawan Hashira dan juga Tanjiro. Kemudian Muzan pun mencoba menghitung berapa lama obat tersebut mulai bekerja. Setelah itu, Muzan pun akhirnya tahu bahwa setelah obatnya aktif selama lebih dari 3 jam, maka umurnya kini sudah bertambah tua sebanyak 9.000 tahun. Ia pun berkata bahwa seharusnya dirinya menyadari lebih cepat ketika warna hitam rambutnya tidak kembali. Tak lama kemudian, seekor gagak memberitahu Tanjiro bahwa matahari akan terbit 59 menit lagi. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Tanjiro menggunakan ke-12 jurus pedangnya untuk menyerang Muzan. Dan saat hal itu dia lakukan, Muzan pun terlihat kerepotan. Di sisi lain, Tanjiro pun merasa dirinya berhasil menghubungkan ke-12 jurus. Kemudian, ia pun bertekad akan mengulang 12 siklus tersebut sampai matahari terbit. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 191 sampai 193. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.